pun tak akan sanggup mengalahkan engkau, Yosua, seumur hidupmu. Sebab aku akan selalu mendampingimu, seperti dahulu aku mendampingi Musa. Aku tidak akan meninggalkanmu. Haleluya. Saudara pendengar, masih dalam acara Making Life Better bersama dengan saya, Paulus Wiratno. Dan untuk edisi kali ini, saya akan mengajak saudara untuk membahas janji-janji Tuhan. Janji yang tidak pernah diingkari, janji yang selalu ditepati, janji yang membawa berkat, janji yang membawa rasa aman, janji yang memberikan damai sejahtera. Itulah janji Tuhan. Mungkin saudara pernah kecewa atau pernah putus asa gara-gara sering menerima janji tapi tidak pernah mendapati janji itu terlaksana di dalam hidup saudara. Kemudian saudara mengatakan, itu mah janji gombal. Sudah sering saya mendapatkan janji-janji dari orang-orang tertentu, dari pimpinan-pimpinan partai, dari hamba-hamba Tuhan, dari orang tua, dari teman, janji apa saja. Tetapi janji tinggal janji. Kemudian saudara menjadi kecewa dan tidak pernah lagi mempercayai janji-janji yang pernah diucapkan. Bahkan saudara pun mulai meragukan kebenaran janji Allah. Saya mau mengatakan kepada saudara, Allah itu setia adanya. Dan kalau dia berjanji, janjinya adalah ya dan amin. Dan untuk hari ini, saya mau mengajak saudara untuk merenungkan kebenaran mengenai penyertaan Allah yang sangat penting sekali dalam kehidupan kita. Kali ini kita akan membaca sebuah ayat yang mengisahkan mengenai betapa pentingnya janji Allah, khususnya penyertaan Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kali ini kita akan membaca dari kitab Yosua pasal yang pertama ayat yang kelima. Saudaraku, kalau saudara pada waktu itu bersama dengan Yosua dan saudara memahami situasi dan kondisi yang sedang dialami Yosua, saudara tidak akan pernah melupakan betapa pentingnya janji ini. Dengarkan baik-baik. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Saudaraku, janji ini adalah sebuah janji yang menjadi modal, menjadi patokan, menjadi sebuah pegangan yang tidak akan pernah dilupakan oleh Yosua. Sampai Yosua umur tua, Yosua menyadari bahwa janji Allah itu betul-betul sangat penting dalam kehidupan. Seorang penafsir mengatakan begini, "As I was with Moses, so I will be with thee, to counsel and to advise, to guide and to direct, to protect and to defend, to prosper and to succeed." Janji ini mengandung sebuah kerinduan Allah untuk memberikan bimbingan, untuk memberikan nasihat, untuk memimpin, untuk mengarahkan, untuk melindungi, dan untuk mempertahankan serta memberikan keberhasilan kepada Yosua. Oleh karena itu saudara, Yosua harus menguatkan hati untuk mempercayai janji itu. Itu sebabnya Allah juga memberikan perintah yang selanjutnya kepada Yosua. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kalau saudara membaca apa yang pernah diucapkan oleh Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, kalimat yang nadanya sama akan kita dengarkan. Ajarkanlah mereka mentaati semua yang sudah kuperintahkan kepadamu. Dan ingatlah, aku akan menyertai kalian sampai akhir zaman. Bahkan di dalam terjemahan yang lain dikatakan, dan ingatlah, aku akan selalu menyertai kalian sampai akhir zaman. Saudaraku, untuk mendapatkan makna dari janji penyertaan secara maksimal, kita harus menengok situasi dan kondisi ketika kalimat-kalimat itu diucapkan. Yang jelas, Yosua memang sangat memerlukan kata-kata jaminan dari Tuhan yang bisa menenteramkan kegelisahan hati seorang pemimpin yang masih muda. Waktu itu Yosua masih sangat muda. Sebagai seorang pemimpin yang baru,
Yosua sedang menghadapi keresahan hati oleh karena mentornya, yaitu bapak rohaninya Musa, baru saja dipanggil oleh Tuhan. Dulu beban pelayanan yang berat dipikul bersama-sama. Tapi ketika Musa menghadapi masa-masa yang sulit, Musa bisa sharing atau bahkan mendelegasikan tanggung jawab mereka kepada Yosua. Tetapi kini Yosua harus memikul beban sendiri. Kegelisahan Yosua tampak di wajahnya manakala ia melihat reputasi umat Israel yang katanya bangsa pilihan Allah, umat yang menjadi kepunyaan Allah, tetapi sayangnya bangsa Israel susah diatur. Dengan pemimpin yang besar seperti Musa saja, masih ada orang Israel yang bersungut-sungut, bahkan memberontak dan minta pulang ke tanah penjajahan. Saudaraku, apalagi dengan dirinya? Yosua coba menengok kembali perjalanan umat Israel, pengalaman-pengalaman melayani dengan Musa. Terlalu banyak pengalaman yang bisa mengkhawatirkan. Saudara mungkin bisa melihat kisah umat Israel pada waktu akan meninggalkan Mesir menuju ke tanah perjanjian. Begitu banyak gejolak, begitu banyak pemberontakan, sampai-sampai Tuhan mengatakan ini bangsa yang tegar tengkuk, keras kepala, sulit diatur. Dan sebagai seorang asisten pribadi, Yosua sudah melihat begitu banyak kelakuan orang Israel itu telah meresahkan dan mendukakan hati bapak rohaninya, yaitu Musa. Dan kini Yosua harus menghadapinya. Yosua harus membawa mereka masuk ke tanah perjanjian, sehingga Yosua mungkin dipenuhi dengan beban ketakutan. Bagaimana nanti kalau umat ini akan memberontak lagi? Pikiran macam itu pasti sering membuat Yosua tidak bisa tidur. Belum lagi menghadapi bangsa Kanaan yang multirasial. 40 tahun yang lalu memang Yosua dan Kaleb pernah dikirim sebagai mata-mata, dan mereka masuk ke tanah Kanaan itu untuk menjadi spionase. Mereka telah menyaksikan kekuatan dan kelemahan bangsa-bangsa yang sekarang harus mereka taklukkan. Nah, sama seperti 8 mata-mata yang takut dengan postur tubuh bangsa Amalek yang katanya besar-besar seperti raksasa. Saya yakin Yosua punya bayangan-bayangan yang juga bisa memberikan rasa takut. Semakin dalam Yosua masuk di dalam memori, mengingat masa lalu dan melihat kebesaran dan kekuatan bangsa-bangsa di tanah Kanaan, Yosua pun terintimidasi. Belum lagi masalah bagaimana menaklukkan bangsa Kanaan dan bagaimana membagi wilayah untuk umat Israel yang jumlahnya jutaan itu. Masalah logistik, masalah leadership, masalah politik, masalah militer, masalah kesehatan, dan juga masalah keluarga. Masuk akal jika 100 hari pertama Yosua dipenuhi dengan rasa was-was dan cemas. Di tengah-tengah kondisi dan situasi inilah janji penyertaan Allah diberikan. Coba dengarkanlah janji ini. Seorang pun tak akan sanggup mengalahkan engkau Yosua seumur hidupmu. Sebab aku selalu akan mendampingimu seperti dahulu aku mendampingi Musa. Aku tidak akan meninggalkanmu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Haleluya. Kalau kita berada di dekat Yosua dan melihat wajah Yosua ketika mendengar suara Allah, kita bisa menyaksikan wajah Yosua yang kemarin pucat kembali bergairah lagi. Yang kemarin bingung mulai ada rasa tentram. Yang kemarin kurang tidur mulai dia memiliki rasa nyaman. Yang kemarin menjadi pendiam sekarang dia mulai bergairah. Karena apa? Janji itu luar biasa pengaruhnya. Rasa takut dan khawatir harus diganti dengan keberanian. Kepastian diganti dengan pengharapan. Dan Yosua bisa mengambil nafas panjang dan mengatakan, puji Tuhan. Saudaraku, apa yang saya ingin sampaikan kepada saudara-saudara? Janji Allah yang berkaitan dengan penyertaan itu dampaknya luar biasa. Saudaraku, saya tahu sementara saudara sedang mendengarkan siaran ini, ada di antara saudara yang tercekam dengan rasa takut. Saudara masih merasa terintimidasi. Saudara takut menatap hari esok. Saudara merasa sendiri dan tidak ada orang yang menyertai saudara. Saudara merasa ditinggalkan. Saudara merasa tidak ada orang lain yang memperhatikan. Ingatlah, janji ini punya kekuatan yang luar biasa. Aku selalu menyertai engkau
sampai kesudahan zaman. Apa makna janji ini? Janji Allah, janji penyertaan, memberikan kepastian kepada kita bahwa Allah menyertai kita, dan pada waktu kita disertai oleh Allah, maka kita bisa mengucapkan seperti Rasul Paulus, kalau Allah ada di pihak kita, siapakah yang bisa melawan kita? Saudara-saudaraku, saya sungguh percaya pada waktu kita meyakini bahwa Allah menyertai kita, kita menjadi umat yang berbahagia. Karena kalau Allah menyertai kita, hadiratnya menyertai kita, perlindungannya ada di sana, urapannya ada di sana, pertolongannya ada di sana, dan kami yakin sekali kita menjadi orang yang merasa nyaman karena disertai oleh Tuhan. Saya mengatakan ini kepada saudara-saudara karena ada banyak di antara saudara yang sudah lama menjadi orang Kristen, sudah lama mengikuti komsel, sudah lama melayani, tapi hidupmu tidak pernah ada keyakinan bahwa Allah menyertai saudara. Saudara menjadi orang yang tidak pernah merasa nyaman. Saudara hidup dengan rasa ketakutan yang tidak masuk akal. Hari ini saya mau pastikan kepada saudara-saudara, jangan pernah melupakan janji ini. Janji yang begitu penting dalam kehidupan kita. Konsekuensi daripada janji ini ialah satu, kalau kita yakin Allah menyertai kita, maka kita akan menjadi orang yang disertai dengan hadiratnya. Di dalam hadiratnya ada sukacita. Jadi orang yang disertai Allah akan penuh dengan sukacita. Yang kedua, kalau engkau beserta dengan Allah, maka engkau akan menjadi orang yang memiliki urapan dan kuasa Tuhan. Saudaraku, penyertaan Allah, urapan Allah mendatangkan kuasa. Jangan takut mendoakan orang lain. Jangan takut melayani Tuhan. Jangan takut diperhadapkan dengan masalah-masalah, karena di tanganmu ada kuasa. Perhatikan baik-baik. Allah mengatakan kepada Yesua, setiap jengkal tanah yang kamu injak akan kuberikan kepadamu, dan tidak ada seorang pun yang bisa melawan engkau. Bukankah itu sebuah janji yang luar biasa? Mungkin saudara dimusuhi, mungkin saudara difitnah, mungkin saudara sedang dilecehkan, mungkin saudara sedang dianiaya, tetapi kalau engkau menyadari bahwa engkau bersama dengan Allah, saya mau meyakinkan ini firman Tuhan, saudara-saudara, jangan takut. Satu-satunya ketakutan yang harus saudara takuti ialah rasa takut itu sendiri. Karena takut adalah ancaman yang bisa menghancurkan iman dan fisik kita. Konsekuensi yang lain, kalau kita menyadari bahwa Allah menyertai kita, kita tidak akan bermain-main dengan dosa. Karena apa? Tuhan menyertai kita. Di rumah Tuhan menyertai kita, di tempat pekerjaan Tuhan menyertai kita, di kamar Tuhan menyertai kita, dimanapun saja engkau berada, Dia mengawasi saudara. Dia selalu memonitor apa yang saudara lakukan. Dan biarlah kita menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, karena Dia adalah Allah yang menyertai hidup kita. Kalau ada di antara saudara-saudara yang sedang merindukan penyertaan Allah, kuasa Allah, jangan lupa datang kepadanya, berdoa dan katakan, Yesus, aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan aku meyakini sejak saat itu Engkau akan menjadi Tuhan, Immanuel, Allah beserta dengan saya. Dan disitulah saudara akan merasakan janji penyertaan Allah di dalam kehidupan saudara. Tuhan memberkati. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better. Hubungi kami di 0811 3901 144 atau 0811 3901 140. Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA 66 900 30525. Sekali lagi 66 900 30525 atas nama Paulus Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Making life better.